Bagaimana rasanya menjadi istri yang selalu dianggap rendah hanya karena pendidikanmu tak setinggi yang diharapkan? Bagaimana rasanya setiap hari dipandang sebelah mata, dihina tanpa henti, bahkan diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung? Inilah kisah nyata Sari, gadis Jawa sederhana yang harus menelan pahitnya perlakuan sang mertua hingga ia memutuskan pergi. Namun, siapa sangka, bertahun-tahun kemudian ia kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah Story, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, nyalakan notifikasi channel ini, share cerita ini ke teman-teman agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran berharga, karena setiap cerita yang kami bagikan selalu mengandung hikmah dan inspirasi yang insya Allah bermanfaat untuk kehidupan kita. Pagi itu, di sebuah desa kecil di daerah Wonogiri, Jawa Tengah, matahari belum sepenuhnya muncul ketika Sari, gadis sederhana berusia 19 tahun, sudah sibuk di dapur. Dengan rambutnya yang diikat seadanya, ia menanak nasi di tungku sambil meniup api yang nyaris padam. Tangannya cekatan, tapi matanya menyimpan sedikit kegelisahan. "Mbok, ini nasinya sudah matang. Nanti jangan lupa dimakan duluan ya. Aku mau berangkat ke rumah Bu Sri bantu-bantu panen," ucap Sari lembut pada ibunya. Ibunya tersenyum lemah. "Iya, Le. Hati-hati ya, jangan lupa makan siang." Sari tumbuh di keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal karena sakit, dan ibunya hanya buruh tani. Pendidikan Sari hanya sampai SD. Bukan karena ia bodoh, justru ia cerdas. Tapi keadaan ekonomi membuatnya tak sanggup melanjutkan sekolah. Meski hidup pas-pasan, Sari punya hati yang tulus. Di desa, ia dikenal rajin membantu tetangga dan jarang mengeluh. Sampai suatu hari, hidupnya berubah ketika ia bertemu Bayu, pemuda dari desa sebelah yang sedang merantau di kota. Bayu bekerja di sebuah bengkel dan pulang kampung saat liburan Lebaran. Pertemuan mereka tak disengaja. Di warung Gok Sri saat Sari sedang membeli gula. Bayu yang melihatnya langsung merasa tertarik. "Kamu anaknya Bu Suminem ya?" tanya Bayu sambil tersenyum. Sari sedikit gugup. "Iya, Mas. Kenapa?" "Enggak, cuma aku sering dengar kamu suka bantu orang. Jarang ada cewek kayak gitu sekarang," jawab Bayu. Obrolan singkat itu jadi awal kedekatan mereka. Bayu mulai sering datang ke rumah Sari, membantu ibunya memperbaiki atap bocor atau mengangkat karung beras. Sari pun merasa nyaman dengan sikap Bayu yang ramah. Tak butuh waktu lama, Bayu melamar Sari. Tentu saja, Sari kaget. "Mas, aku ini cuma lulusan SD. Aku nggak punya apa-apa." Bayu menatapnya serius. "Aku nikahin kamu bukan karena ijazahmu, Sar. Aku nikahin kamu karena hatimu." Kalimat itu membuat hati Sari meleleh. Ia pun menerima lamaran Bayu, meski dalam hati masih ada rasa ragu. Hari pernikahan mereka digelar sederhana di halaman rumah Sari. Semua warga desa datang membantu. Namun di tengah kebahagiaan itu, Sari merasakan tatapan tajam dari seorang perempuan parubaya, Buati, ibu kandung Bayu. Tatapan itu bukan tatapan hangat seorang mertua kepada menantu, melainkan tatapan menilai dari ujung kaki hingga kepala, seolah mencari kekurangan. Sari mencoba tetap tersenyum. Ia tak tahu bahwa tatapan itu hanyalah awal dari perjalanan hidup yang penuh luka batin. Tak lama setelah menikah, Sari ikut tinggal di rumah mertua di kota kecil dekat Solo. Awalnya ia berusaha beradaptasi. Namun sejak hari pertama, Buati sudah menunjukkan sikap dingin. "Bayu, kamu ini kok pilih istri cuma lulusan SD? Di keluarga kita semua orang sekolah minimal SMA," ucap Buati saat makan malam. Sari terdiam, sendok di tangannya terasa berat. Bayu mencoba menengahi. "Bu, ijazah itu nggak menentukan kebahagiaan rumah tangga." Namun Buati hanya mendengus. "Ya, tapi punya mertua bodoh itu rasanya malu." Kata-kata itu menancap di hati Sari seperti duri.